Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, pada video kali ini ya gue dapet panggilan teman-teman ya untuk rawat luka ya. Ini di daerah Cinere teman-teman ya, nggak terlalu jauh dari rumah gue. Jadi ini lukanya tuh teman-teman nggak sembuh-sembuh ya, gulanya tuh selalu tinggi. Jadi si nenek ini dari kampung ya, nggak sembuh-sembuh, udah kakinya dioperasi beberapa kali tapi tetap tidak sembuh ya. Sempat membaik tapi dia pakai herbal teman-teman ya, ditaburin apa gue juga lupa ya, sama minum obat minum herbal. Jadi obat konvensional dari dokter itu nggak diminum, akhirnya gulanya ngelonjak lagi teman-teman. Nah, akhirnya dibawalah sama anaknya ke Jakarta, dan anaknya dapat kontak gua lewat YouTube teman-teman ya. Udah akhirnya kontak-kontakan ya, sambil WA-an ya, gue ceritain aja ya, luka itu nggak akan sembuh ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan luka jadi sulit sembuh ya. Jadi mau pakai obat semahal apapun, salep semahal apapun, itu tidak akan sembuh teman-teman kalau cara penanganannya salah ya teman-teman. Dan ada beberapa faktor yang memang harus terpenuhi supaya lukanya itu lekas membaik ya. Singkat cerita, udah gue datang ke rumahnya. Pas gue lihat lukanya tuh bagus teman-teman ya, tinggal bolong kecil doang ya kan. Nah itu teman-teman bisa lihat ya, itu lukanya tuh bagus teman-teman tuh ya, udah kering sebenarnya tuh ya, udah bagus. Cuman memang ada lubang sedikit kecil di bagian bawah ya, gua nggak bisa shoot ya karena memang gak ada yang megangin kamera. Jadi sebelum itu ngebet banget ya. Nah ini gua anjurin aja ke masalah gulanya ya, gua anjurin ke dokter penyakit dalam teman-teman ya, tetap ya. Jadi untuk merawat lukanya gua bantu ajarin ya teman-teman ya. Sebenarnya udah gue bilang kalau lihat di YouTube juga bisa, tapi beliau kekeh ya anaknya supaya gue datang ya, supaya bisa lihat langsung ya, karena dia penasaran ya. Udah akhirnya gue datang nih, gue cuci ya. Gue nyucinya di sini menggunakan air kemasan ya teman-teman. Mau pakai NaCl juga boleh, mau pakai air kemasan juga boleh. Nah ini tuh gulanya masih tinggi ya teman-teman, masih belum stabil, masih 300, masih 400. Dan di sini gue pun edukasi tentang pola makan. Ya sebenarnya masalah diabetes itu adalah kuncinya di kontrol gula darah. Sebenarnya nggak ada pantangan untuk makan apapun, bebas mau makan apapun, tapi gula darahnya harus terkontrol ya. Nah ini biasanya makanan yang susah diolah tubuh itu biasanya akan membuat gula darah menjadi tinggi glukosanya ya. Jadi si pasien ini gula darahnya tuh tinggi terus ya, mungkin makan yang terigu-teriguan, tepung-tepungan ya. Kalau emang gulanya masih belum terkontrol, gue anjurin makan yang rebus-rebusan aja teman-teman ya. Jangan makan yang bahan terbuat dari tepung terigu ya. Kalau nasi masih oke lah kalau nasi ya, tapi kalau yang udah dari tepung terigu ya, ini biasanya akan sulit diolah oleh tubuh teman-teman ya. Ini lukanya gua bersihin ya, kerak-keraknya tuh banyak kerak teman-teman yang kering ya. Jadi gua kompres, gua lembapin, terus gua congkel-congkelin dikit ya pakai pinset ya. Di sini sambil gua edukasi gimana baiknya ya. Sebelumnya teman-teman ya, beliau ini kalau ada luka gini dipencet-pencet supaya nanahnya keluar waktu di kampung ya. Terus kadang juga sampai di sampai di korek pakai cotton bud teman-teman, luka yang bolong. Gue bilang ya, kalau lukanya bolong kecil ya jangan dikorek-korek pakai cotton bud. Dia mau tumbuh luka yang di dalam malah rusak lagi kalau dikorek-korek, karena kadang dipencet-pencet sampai berdarah sama keluarganya gitu. Ini keluarganya tuh udah punya alat sendiri ya. Jadi kayak sabun, terus antiseptik sama salep ya, dia tuh udah beli ya, sama foam dressing ya. Dia udah ada teman-teman si keluarga, karena nonton di YouTube ya, di channel gue. Dan ada satu channel namanya Pedicare ya, tentang perawatan luka. Itu juga bagus banget channelnya, gue juga suka nonton ya. Itu dia lihat dari situ ya, udah kira dia belilah itu alat-alat di marketplace ya. Ini lagi gua kompres sambil gua ngejelasin ya. Jadi luka itu teman-teman ya, jangan dipencet-pencet kenceng-kenceng, apalagi kalau pasiennya sakit, apalagi kalau di area sekitar luka bengkak. Kenapa? Karena kalau area sekitar luka bengkak itu, kalau teman-teman pencet untuk ngeluarin nanah ya, itu pasti akan rusak. Apalagi kalau teman-teman pencet sampai keluar darah ya. Kalau sampai keluar darah berarti yang waktu teman-teman pencet itu ada kerusakan, kasarnya dagingnya mudah rusak, terus teman-teman bejek ya, hancurlah dia, malah jadi luka baru. Seperti itu teman-teman ya. Jadi saran gua jangan dipencet-pencet. Kalau dimasas boleh teman-teman ya. Dimasas itu kan dipencet, cuman enggak yang frontal ya.
Jadi nanti gue jelasin ya video selanjutnya teman-teman. Ada luka pasien ini dipencet-pencet ya. Pokoknya nanti ada ceritanya di episode selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, jadi gulanya itu 300-an ya teman-teman. Ya, jadi udah gue bilang ya mulailah pola makan yang baik. Ya, pola makan yang baik tuh diatur jamnya kalau bisa. Pagi makan, sore makan, malam jangan makan. Siang boleh ngemil aja, minum jus boleh. Nggak ada pantangan apapun. Ya, kalau mau teman-teman mau lebih bagus lagi ya konsultasi ke ahli gizi. Ya, cuman kalau gue pribadi sepengalaman gue, makanlah yang mudah dicerna oleh tubuh. Ya, kalau bisa rebus-rebusan itu juga jauh lebih baik teman-teman. Ya, jangan nggak makan sama sekali ya. Nah, ini lagi gua kasih lampu ya infrared ya, yang gua tahu, yang gua baca juga ya di jurnal. Ya, lampu ini bagus juga ya teman-teman ya untuk merelaksasikan aliran darah teman-teman. Ya, memperlancar seperti itu di bagian yang memang kita sorot. Jadi ini adalah terapi tambahan ya, tidak wajib ya, kalau teman-teman punya boleh dipakai ya. Jadi teman-teman, luka kecil pun kalau penanganannya tidak tepat, tidak tahu cara merawat ya juga tidak akan sembuh-sembuh ya, seperti ibu ini teman-teman, nenek ini ya, lukanya udah bagus tapi nggak nutup total ya. Kadang-kadang gulanya tinggi dan sering rembes balutannya. Kalau gulanya tinggi biasanya rata-rata luka itu akan rembes teman-teman. Ya, apalagi nih gulanya masih belum stabil 300, 400, 300, 400 ya. Pasti dia akan sering cepet rembes walaupun ya lukanya itu kecil, teman-teman. Ya, dan juga teman-teman ya, ini efek pakai herbal yang tidak tepat ya teman-teman ya. Makanya hati-hati ya kalau ngebeli obat-obat herbal ya teman-teman ya. Gua nggak anti herbal ya, justru gue seneng banget kok sama herbal kayak Ustadz Jaidul Akbar itu kan ada tuh ya kan, JSR jurus sehat Rasulullah gitulah pokoknya, ramuan JSR itu gue juga seneng kok, gue ngelakuin gitu kan. Cuman pada saat-saat tertentu di mana kondisi fisik yang memang butuh kondisi fisik yang sudah rusak akibat pola hidup kita yang tidak baik, itu tidak bisa langsung diselesaikan menggunakan herbal. Ya kasarnya teman-teman ya, udah terpapar 5 tahun pakai zat kimia, apakah akan selesai menggunakan herbal dengan 1 hari? Otomatis teman-teman butuh zat kimia yang untuk menetralisir zat tersebut yang beredar di dalam tubuh teman-teman semua. Ya misalnya ya tadi ya pakai obat konvensional dari dokter. Jadi jangan anti obat ya teman-teman ya. Jadi dokter pun teman-teman ngeresepin obat itu udah sesuai. Jadi teman-teman kalau berobat itu ya ke dokter. Dokter pun ada spesialisnya, penyakit dalam, bedah umum, bedah digestif, dokter saraf segala macam. Ya jadi jangan datangnya ke sales obat. Ya kan, apalagi teman-teman datang ke apotek, bang beli salep buat luka ini. Ya orang apotek ya tahu salepnya, cuman kan orang apotek kan nggak ngecek darahnya tuh seberapa, terus nanti efek sampingnya apa kalau darahnya tinggi diminumin obat ini gitu. Jadi lebih baik ya untuk menentukan diagnosa yang tepat ya berobatlah ke dokter, karena ada bagiannya masing-masing. Kalau mau datang ke kalau mau melahirkan ya ke ibu hamil, mau melahirkan bisa ke bidan. Kalau dalam perawatan ya salah satu yang ngerawat luka bisa datangnya ke perawat. Jadi memang ada subspesialisnya masing-masing, kompetensinya masing-masing maksud saya. Nah ini gue pakai Iosop teman-teman, gue campurin ke salep ya. Jadi urutannya tuh teman-teman ya, cuci pakai sabun cuci luka, kompres pakai antiseptik ya, terus pakai salep. Ini salepnya salep Metcovazin ya. Ini tadi gua oplos pakai serbuk Iosorb. Iosorb ini lumayan harganya ya, sekitar 70 sampai 90 ribuan di Shopee gue lihat ya, di marketplace ya. Itu langsung gue aduk terus gue masukin ya. Bisa juga teman-teman langsung taburin Iosorbnya di bagian luka yang berlubang ya. Nah itu gue pakai foam dressing karena keluarganya udah nyediain semuanya teman-teman. Balutannya udah modern lah, pokoknya dia beliin yang terbaik ya. Tapi intinya balik lagi sebagus apapun kita ngerawat luka, kalau kita nggak tahu caranya bagaimana ya, itu luka akan tetap sulit sembuh
Ya jadi PR dari gua untuk ini hanya gulanya aja sih, kontrol poli penyakit dalam. Ya kan, insulinnya juga dijalanin lagi karena ini minum obatnya nggak teratur teman-teman. Intinya sih seperti itu. Ya sebelum gua kesini pun kemarin pas di perjalanan dia nggak, si nenek ini nggak minum obat sama sekali teman-teman. Ya makanya nggak bisa seperti itu teman-teman. Kalau diabetes itu kalau minum obat harus terkontrol sesuai dosis dari dokter. Ya nanti dokternya pun kontrol sesuai aturan nih teman-teman ya. Kalau udah waktu kontrol ya kontrol, ya kan, misal sebulan sekali suruh datang ya udah datang, ikutin instruksi dokter ya, jangan turun-turunin obat sembarangan karena teman-teman ya, dokter itu ngasih obat pun nggak sembarangan teman-teman. Jadi ada pemikirannya gitu, ini kenapa harus segini dosisnya, kenapa obatnya dapat obat gulanya 3 misal, terus dapat insulin juga, itu dokter tuh udah punya pertimbangan. Jadi jangan kita yang nggak sekolah kedokteran stop obat sendiri ya, ini buat siapapun ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh sembarangan. Nah gitu. Nah apa namanya, udah teman-teman, ini gua tutup ya. Setelah ini tuh ada video teman-teman ya di episode selanjutnya ya, lukanya tuh dipencet-pencet ya, gue mau ceritain tentang luka itu harus dipencet apa enggak sih kalau ada nanahnya gitu kan ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman gue ya, ini walaupun udah pakai foam dressing ini tetap gue tutup pakai kasa ya, biar dia mantep lah intinya, supaya kedap udara. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.